Adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama Kak Nela juga Kak Eriko. Hari ini kita bersukacita nggak Kak? Bersukacita lah, Kak Nela juga bersukacita. Meskipun kita masih belum bisa ketemu ya. Karena Kak Nela merasa bahwa Tuhan itu begitu sayang banget sama Kak Nela. Kak Eriko juga merasa gitu nggak? Ya. Sangat merasa katanya Tuhan begitu menyayangi kita. Contohnya nih hari ini kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Adik-adik di rumah juga kan, adik-adik bisa bangun pagi, bisa persiapan untuk mengikuti ibadah. Kita lihat yuk di luar itu udaranya lagi cerah nggak ya? Kalau pagi gini ada apa Kak yang bersinar ya? Lampu kah? Oh matahari. Kalau pagi hari ada matahari. Ayo kita sama-sama memujikan lagu Matahari bersinar terang. Oke, siap ya? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, ternyata yang seneng bukan cuman kita ya Kak, tapi ada burung-burung berkicau, sinar matahari bersinar cerah, juga ada bunga-bunga yang harum semerbak. Kenapa? Karena semuanya tentu sama bersyukurnya kayak kita ya. Karena merasa bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Oke adik-adik, sekarang Kak Nela mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, segala berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami, baik itu berupa berkat kesehatan. Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami selama 1 minggu kemarin. Hingga hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, kami siap untuk melakukan ibadah kami. Tuhan jaga sertai setiap kami, hanya di dalam perlindungan-Mu kami menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kira-kira kalau tadi Kak Nela bilang yang bahagia bukan cuma kita Kak. Ada burung-burung, ada bunga-bunga, matahari juga bersinar cerah. Berarti Tuhan itu sayangnya sama saya tok, sama Kak Eriko tok, atau sama anak-anak sekolah minggu, atau sama semua ya? Wah, yakin Kakak? Adik-adik juga yakin kan di rumah kalau Tuhan Yesus itu sayang sama semua? Yakin? Oke, kalau kita yakin kita mau nyanyiin lagu Yesus sayang semua. Ayo Kak. Yesus sayang semua, semua,
siapa Pak? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang siapa aja sekali lagi. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek dan nenek, sayang semua. Bagiannya ya kita jadi anak Tuhan itu Kak, karena kita selalu disayang sama Tuhan. Tuhan itu sayangnya nggak pilih-pilih. Nah adik-adik juga harus begitu. Kalau sayang boleh nggak Kak pilih-pilih Kak? Tidak boleh. Nggak boleh. Sayangnya harus sama? Semuanya. Semua. Semua itu termasuk teman? Orang nggak dikenal? Termasuk teman orang nggak dikenal harus sayang juga ya. Maksudnya sayang kalian harus juga mau berbuat baik, memperhatikan semua orang, nggak pilih-pilih teman, mau main juga dengan siapa aja. Oke, kita mau kan jadi anak Tuhan yang baik? Nah, kita menyadari ya kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Kak Enrico juga kan? Adik-adik juga kan? Oke, kita mau ngajak nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik yakin kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sayang pada kita. Karena itu bukan cuma omong kosong, tapi semuanya ada di dalam Alkitab. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik menyiapkan diri dengan sikap yang baik, duduk yang manis, persiapkan semua pikiran kita, telinga kita, hati kita, mata kita untuk tertuju pada firman Tuhan. Oke, semuanya siap ya? Kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Selamat dari Minggu teman-teman semua. Apa kabar?
Sudah lama ya kita tidak berjumpa ya. Dan Bu Dina selalu berdoa, teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan hari ini kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman sudah bawa Alkitab? Sudah siapkan Alkitab masing-masing? Karena ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bagi yang belum, ayo Bu Dina tunggu. Sekarang ambil Alkitabnya, nanti kita akan baca bersama-sama. Ya. Nah, sebelumnya Bu Dina akan mengajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah walaupun secara online. Tuhan tetap berikan kami kesetiaan dan semangat untuk tetap beribadah setiap hari Minggu. Seperti hari Minggu ini tanggal 24 Januari 2021. Kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Karena itu tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik cerita hari ini tentang Tuhan Yesus. Dan kami boleh menyimpannya di dalam hati dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu yang akan menceritakan, yang akan memberitakan firman Tuhan ini. Supaya lewat pemberitaan hamba-Mu ini, semua yang mendengarkan, anak-anak yang di rumah, tidak sia-sia, tetapi boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan ini hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup juru selamat kami. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema. Temanya yaitu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, ya. Dan kita mau membaca firman Tuhan dulu. Ya, mari kita buka Alkitab kita pada hari ini, yaitu dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 21. Sudah siap semua? Nah, ayat yang ganjil Bu Dina yang akan baca dan ayat yang genap teman-teman yang akan baca. Ya, Bu Dina akan dengar suaranya dari sini. Harus jelas ya, kita akan belajar bersama. Yuk kita baca bersama, mulai dari Bu Dina ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, jawabnya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?"
Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, teman-teman tadi sudah membacakan siapa ya tadi yang diceritakan ya. Tapi sebelumnya Bu Dina mau tanya dulu, siapa di sini yang rajin berdoa? Terus siapa juga yang rajin baca Alkitab? Terus siapa yang rajin sekolah minggu? Ibadah setiap minggu untuk saat ini online. Terus siapa yang rajin berbuat baik? Wah, Bu Dina lihat banyak yang angkat tangan ya. Nah, tapi seringkali kita berpikir bahwa kalau rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin berbuat baik, menolong, itu bisa menyelamatkan kita. Wah, nah ini seperti pemikiran satu tokoh tadi ya, Bapak yang disebut di dalam bacaan kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Siapa yuk? Pasti yang baca tahu. Namanya Nikodemus. Siapa Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang Farisi yang betul-betul taat akan firman Tuhan, ya. Dia betul-betul melakukan kewajiban-kewajiban agama dengan baik. Dia rajin berdoa, seperti teman-teman tadi. Dia juga rajin baca Alkitab. Dia juga rajin berpuasa. Nah, dia penasaran sama Tuhan Yesus. Dia sering lihat Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus ini ya beda ini ya. Waduh, malam-malam nanti aku ke sana. Dan dia memang betul, dia malam-malam menemui Tuhan Yesus. Terus dia bertanya sama Tuhan Yesus. Dia ngobrol gitu ya sama Tuhan Yesus. Terus tanya-tanya, kepo kalau bahasanya anak sekarang. Wah, Tuhan, aku tahu, Rabi gitu ya, di situ Rabi, aku tahu. Pasti engkau itu disertai Allah, nggak mungkin kalau nggak disertai Allah bisa melakukan mujizat-mujizat gitu ya. Nah, wah bagaimana ya? Terus Yesus bilang begini, seseorang harus dilahirkan kembali kalau mau melihat kerajaan Allah.
Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali di dalam roh dan air dan roh, dia tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Bapak Nikodemus bingung, teman-teman. Maksudnya gimana ya? Apa aku yang sudah tua begini harus lahir kembali dari rahim ibuku? Teman-teman, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang lahir kembali seperti adik bayi. Tidak. Tuhan Yesus sedang mengajar Bapak Nikodemus ini bahwa walaupun kamu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik, rajin berpuasa, itu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Itu tidak akan membawa kamu kepada kerajaan Allah, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ya. Nah, maksudnya gimana ya? Di dalam ayat 16 tadi, Budina baca ulang ya, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apapun yang kita lakukan, perbuatan baik, berdoa, baca Alkitab dan sebagainya, itu tidak akan sempurna. Karena yang sempurna adalah perbuatan Tuhan Yesus saja. Hanya Yesus yang sempurna. Kita sebagaimanapun kita berusaha keras, itu tidak sempurna. Tidak akan bisa berkenan kepada Allah. Ya. Nah, apa yang bisa menyelamatkan kita? Kalau kita percaya kepada Juru Selamat kita. Karena itu Tuhan mengirimkan, Tuhan mengaruniakan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Untuk kita, supaya kita selamat. Ya, seperti ayat dari Yohanes 3 ayat 16 tadi, bahwa lewat Tuhan Yesus, Yesus sebagai perantara kita, Yesus sebagai juru selamat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bisa selamat. Nah, itu maksudnya dilahirkan kembali di dalam roh tadi, seperti yang Tuhan Yesus jelaskan awal. Nah, kira-kira teman-teman bisa tahu enggak ya? Bisa sekarang bisa mengerti ya maksudnya ya. Jadi yang pertama, teman-teman undang Tuhan Yesus hadir di dalam hati teman-teman, menguasai hidup teman-teman, dan teman-teman percaya bahwa satu-satunya juru selamat hanyalah Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia juru selamat. Itu yang dimaksudkan lahir kembali. Karena Yesus sayang padaku. Yesus sayang pada teman-teman sehingga ia mau menyelamatkan kita. Oke teman-teman, sekarang kita baca ayat hafalan tadi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat hafalan ini harus dihafalkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar bahwa yang menyelamatkan kami bukan perbuatan kami, bukan karena kami rajin berdoa, bukan karena kami rajin baca Alkitab, bukan karena kami rajin berpuasa seperti Nikodemus. Tapi Tuhan Yesus yang sayang pada kami datang ke dunia, karena itu kami harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk bisa selamat. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan hadirlah di dalam hati kami.
Biarlah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Walaupun kami masih kecil, kami semua menyadari bahwa kami berdosa Tuhan. Karena itu, Tuhan selamatkan kami. Kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menyayangi kami. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Dan adik saatnya akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Yang perlu dipersiapkan adalah lem. Yang kedua, gunting. Yang ketiga adalah kertas HVS. Ya. Yang keempat adalah koran bekas atau majalah yang ada di rumah. Buat apa ya Kak Novi kalau semua disiapin, ada kertas HVS, ada koran, ada lem, ada gunting. Kita akan membuat kolase ayat hafalan. Ayat hafalannya apa? Yohanes 3 ayat 16a. Yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Huruf-huruf ini kita ambil di koran ini. Ini kan banyak nih huruf-hurufnya. Adik-adik ambil, terserah. Ya, mau besar mau kecil, yang penting huruf-hurufnya ada kalimat karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Ya, setelah adik-adik siapin huruf-huruf itu, adik-adik mulai ditempel di kertas HVS. Ya. Setelah itu di kertas HVS seperti ini Kak Novi jadinya. Ya, jadinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diganti namanya adik-adik. Misal nih Kak Novi pakai nama anak. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Gampang kan adik-adik? Adik-adik pasti bisa di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kak Novi tunggu ya hasilnya di grup kelas masing-masing. 1, 2, 3 di Kak Mariati, 4, 5, 6 di saya sendiri Kak Novi. Dan bagi adik-adik yang belum masuk ke grup kelas masing-masing, hubungin ya HP Kak Mariati tertera di sini sama HP Kak Novi yang tertera di sini. Ya, kalau kelas 1, 2, 3 hubungi Kak Mariati, kelas 4, 5, 6 hubungi Kak Novi. Kak Novi tunggu sama Kak Mariati tunggu hasilnya. Sampai ketemu sekolah minggu depan. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita bahwa Tuhan itu begitu sayang sama kita. Oke. Nah, ada salah satu cara yang menunjukkan kita juga sayang sama Tuhan nih Kak. Caranya seperti apa salah satunya nih ya Kak? Salah satunya. Oke, cara salah satunya yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, persembahan bisa diberikan kepada orang tua adik-adik. Lalu orang tua akan memberikannya pada saat ibadah offline. Yang kedua, persembahan dapat diberikan melalui link di bawah ini. Nih, ada link. Oke. Yang ketiga, persembahan bisa diberikan melalui dompet digital seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan sebagainya. Yaitu bisa di-scan di atas, di iris code di atas ini. Oke, begitu Kakak. Terima kasih Kak Eriko. Oke Kak, kita sekarang mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart.
Jesus. Deep down in my heart, oh, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Oh, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita doa sama-sama ya. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, dengan sikap yang sopan. Kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi setiap kami, bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan sudah begitu mengasihi kami, Tuhan sudah begitu menyayangi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan sudah boleh memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Tuhan ajarkan kami untuk kami dapat mensyukuri semua berkat Tuhan, baik itu berupa kesehatan yang sudah Tuhan beri bagi kami, baik berupa rezeki yang sudah Tuhan beri melalui orang tua kami. Tuhan berkati mama papa untuk pekerjaan mereka, di dalam mereka mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Tuhan juga memberkati mereka, ajarkan mereka untuk menjadi orang tua yang mengajarkan anak-anaknya yang terbaik, mengajarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua supaya mereka boleh menjadi panutan terbaik bagi anak-anak mereka. Tuhan mengajari anak-anak juga untuk boleh menjadi anak-anak yang selalu bersyukur di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati untuk pendidikan anak-anak-Mu di masa sekarang ini Tuhan, di masa online ini. Tuhan berkati mereka semua untuk mereka boleh tetap semangat, untuk mereka boleh belajar dan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami, Tuhan berkati untuk pembangunan gereja kami, Tuhan berkati kehidupan setiap kami yang ada di sini, baik dari Bapak Pendeta beserta keluarga, para majelis beserta keluarga, aktivis, guru sekolah minggu, jemaat, simpatisan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajarkan kami untuk kami boleh selalu mengingat kasih Tuhan dan kami selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi ini, untuk para pemimpin bangsa kami yang mereka bekerja keras untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Beri mereka hikmat-Mu, ajarkan mereka untuk menjadi orang-orang yang hormat dan takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan setiap tugas pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah boleh Tuhan beri bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya apa yang boleh kami berikan ini sebagai ungkapan syukur kami, boleh Tuhan berkati sehingga boleh menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu di gereja GKI ini Tuhan. Dan masih banyak lagi yang akan kami mohonkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tetapi kiranya Tuhan sendiri yang sudah lebih mengetahui akan segala isi hati kami. Berkati setiap kami Tuhan di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, mampukan kami, yakinkan kami bahwa kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
dalam surga. Syukur, terima kasih. Nah, adik-adik, terima kasih kalian sudah boleh beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oh ya, jangan lupa minggu depan kita akan ibadah lewat Zoom. Jadi kita bisa bertatap muka ya Kak, meskipun secara online tetap. Nah, nanti untuk linknya akan kita umumkan melalui grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin semua baik-baik ya. Izinkan kakak untuk memberikan informasi sedikit nih, bahwa hari Minggu besok kita akan sama-sama beribadah sekolah minggu. Tapi ada yang berbeda dengan ibadah kita hari Minggu besok. Minggu besok tanggal berapa sih ya? Tanggal berapa sih? Oh betul, tanggal 31 Januari. So hari Minggu besok tanggal 31 Januari kita akan beribadah bersama-sama, tapi kita akan online bareng-bareng melalui aplikasi Zoom. Lewat aplikasi Zoom Meeting ini kita akan sama-sama melihat, kita bisa saling interaksi satu dengan yang lain, kita bisa saling melihat, oh si A sekarang kayak gini ya, oh si kakak itu kayak gini ya, gitu ya. Jadi kita bisa lebih mengerti, boleh bisa melihat satu dengan yang lain, kita juga boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, karena ibadahnya akan mulai jam 9, jadi adik-adik silahkan bergabung sebelum jam 9, jadi jam 9 kurang 10 mungkin adik-adik bisa bergabung dulu untuk kemudian saling menyapa satu dengan yang lain, ajak juga teman-temannya. Nah, adik-adik link akan dibagikan melalui aplikasi WhatsApp grup di kelas masing-masing. Buat kalau ada teman adik-adik yang belum bergabung dengan WhatsApp grup, adik-adik nanti bisa tanya ke guru sekolah minggu yang adik-adik kenal ya. So jangan sampai lupa, hari Minggu besok kita akan ibadah dengan Zoom Meeting. Buat mama, papa sekalian, kakak-kakak, tolong dibantu adik-adik agar kita bisa bersama-sama bersekolah minggu, beribadah bersama-sama, berinteraksi, berkomunikasi, menyapa satu dengan yang lain. Yuk kita mempersiapkan diri kita buat minggu depan dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.